Kerja terus, kaya kagak? Siapa nih di sini di antara kalian yang tiap awal bulan hal pertama yang dicek bukan saldo ATM, tapi tanggal merah? Jujur, kita sama nih teman-teman. Sebagai warga negara Indonesia, kita sering banget merasa, wah, negara kita ini kayaknya banyak banget deh liburnya. Dikit-dikit hari raya, dikit-dikit cuti bersama. Belum lagi kalau ada istilah Harpitnas alias Hari Kejepit Nasional. Tapi tahu nggak kalian, kalau ada yang bilang di Indonesia adalah raja libur di Asia Tenggara, maka fix itu adalah mitos. Mitos besar. Nyatanya, posisi Indonesia itu biasa-biasa aja. Kita bahkan nggak masuk di jajaran 5 besar. Nah, di video kali ini kita akan bongkar data terbaru dari kalender digital ASEAN tahun ini. Mengutip dari detik.com, kita akan lihat negara mana yang real dijuluki Sultan Libur, siapa negara yang paling nyebelin karena liburnya paling dikit, dan di mana posisi Indonesia yang sebenarnya. Tonton video ini sampai habis biar kalian tahu negara mana yang paling cocok buat tempat pindah warga yang suka rebahan. Kita mulai dari papan atas, siapakah Sultan Libur di Asia Tenggara? Jawabannya adalah Kamboja. Nggak tanggung-tanggung nih teman-teman, dalam 1 tahun, warga Kamboja itu menikmati 23 hari libur nasional. Bayangin, 23 hari itu hampir sebulan sendiri mereka libur di luar hari Sabtu dan Minggu. Kenapa bisa banyak banget ya? Karena Kamboja itu kaya akan tradisi kerajaan dan festival keagamaan yang durasinya nggak cuma sehari. Contohnya adalah Water Festival atau Bon Om Tok dan Hari Pecumben. Itu sejenis perayaan leluhur yang bisa memakan waktu beberapa hari berturut-turut. Jadi kalau kalian nyari surga alasan buat gak masuk kantor, Kamboja adalah jawabannya. Di posisi kedua ada tetangga kita, Thailand, dengan total 21 hari libur nasional. Kunci kemenangan Thailand adalah Festival Songkran. Kita tahu seutuhnya kan Songkran itu bukan cuma main air sehari, tapi bisa jadi libur panjang 1 minggu penuh karena merupakan tahun baru tradisional mereka. Diikuti oleh Filipina dan Myanmar di posisi 3 dan 4 yang sama-sama punya 19 hari libur. Bahkan Myanmar itu punya rekor untuk libur tunggal terpanjang karena festival air Tingyan. Mereka bisa berlangsung 5 hari berturut-turut tanpa jeda. Kerja nanti dulu, yang penting kita basah-basahan dulu di jalan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Kalau mereka 20 hari lebih, terus Indonesia di peringkat berapa? Indonesia sebenarnya ada di peringkat 6. Kita berbagi posisi yang sama dengan Vietnam, yaitu dengan total 17 hari libur nasional di tahun ini. Tapi ada tapinya nih teman-teman. Bedanya kita sama Vietnam, kalau di Vietnam liburnya itu dirapel, mereka punya tahun baru tradisional yang namanya Tet. Sekali libur Tet, itu bisa sampai 9 hari berturut-turut. Jadi mereka libur panjang banget di satu momen. Tapi di bulan-bulan lain mereka apes, karena kerja bagai kuda. Sementara di Indonesia, 17 hari itu dicicil. Diecer tiap bulan, ada libur agama A, libur agama B, hari nasional C, makanya kesannya kita itu kok kayaknya libur terus, padahal secara total jumlah kita kalah jauh sama Kamboja dan Thailand. Dan jangan lupa nih, di Indonesia itu ada variabel yang namanya cuti bersama, yang mana kadang-kadang memotong hak cuti tahunan kita. Jadi jangan seneng dulu liburnya kelihatan banyak di kalender, tapi jatah cuti mandiri kita yang dikorbankan. Jurusan marketing pemerintah kita kan memang luar biasa, bukan? Oke, sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Kalau ada Sultan Libur, pasti ada kaum paling sibuk di seantero ASEAN. Siapa mereka? Kita lihat Singapura. Negara maju ini cuma punya 11 hari libur nasional. Mereka sangat efisien. Bagi Singapura, waktu adalah uang dan libur adalah pengurangan produktivitas. Jadi jangan harap bisa santai rebahan kalau kerja di Singapura. Tapi peringkat terakhir jatuh kepada Laos. Laos cuma punya 8 hari libur nasional dalam 1 tahun. 8 hari. Bayangin, di saat warga Kamboja sudah rebahan 23 hari, warga Laos baru bisa bernafas 8 hari saja. Ini artinya jikalau kalian merasa kerjaan kalian di Indonesia sudah paling berat dan kurang libur, coba lihat saudara-saudara kita di Laos. Mereka adalah definisi nyata dari workaholic se-Asia Tenggara. Dari data tadi kita bisa mengambil kesimpulan jumlah hari libur itu sebenarnya mencerminkan bagaimana sebuah negara mengalokasi waktu antara budaya, agama, dan ekonomi mereka. Negara seperti Kamboja dan Thailand sangat menjaga tradisi dan festival sebagai daya tarik pariwisatanya, sehingga libur panjang adalah bagian dari penggerak ekonomi mereka juga.
Sementara negara seperti Singapura memilih jalur cepat dengan memaksimalkan jam kerja di sektor jasa dan finansial. Nah, Indonesia sendiri ada di tengah-tengah, nggak malas-malasan banget, tapi juga nggak ambisi-ambisi banget, sampai lupa libur. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus bersyukur dengan 17 hari yang kita punya ini. Pertanyaan buat kalian semua, kalau seandainya bisa memilih, kalian mau pindah jadi warga negara Kamboja yang liburnya 23 hari maksud saya, atau tetap setia di Indonesia dengan jalur cuti bersamanya? Coba tulis di kolom komentar di bawah beserta alasannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai ketemu di konten berikutnya. Ucupedia Official melaporkan. Assalamualaikum.